warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Priyana akan menyampaikan sebuah materi, yaitu menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Di dalam penyusunan rencana pembelajaran kelas rangkap terdapat struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Istilah kurikulum kini telah menjadi istilah teknis dalam ilmu pendidikan yang secara umum diartikan sebagai program pendidikan yang harus ditempuh untuk mendapatkan status dan kemampuan tertentu. Kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirumuskan tujuan pendidikan dasar, mata pelajaran yang diberikan, beban waktu belajar yang disediakan, dan pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Adanya kurikulum sebagai dokumen tertulis sebelum terjaminnya pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai guru sekolah dasar mutlak wajib memahami kurikulum sekolah dasar. Selain itu, sebagai guru dapat terlaksananya pembelajaran dengan baik, kita harus menguasai prosedur dasar pengembangan pembelajaran. A. Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, kelompok mata pelajaran yang merujuk pada peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional Indonesia. Untuk pengelompokan mata pelajaran sebagai berikut: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum. ATSP di jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah atas berpedoman atas kompetensi lulusan dan standar isi, serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Prinsip pertama dinyatakan bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik mempunyai posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Beragam dan terpadu. Prinsip kedua dinyatakan bahwa kurikulum dikembangkan dengan adanya keperhatian keberagaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan. C. Tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Prinsip ini dinyatakan bahwa kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara berdinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketiga, prinsip pelaksanaan kurikulum. A. Prinsip pertama yang dinyatakan pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna pada dirinya. B. Prinsip kedua yang dinyatakan bahwa kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. C. Prinsip ketiga yang dinyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan kecepatan sesuai dengan kompetensi, pertahapan perkembangan, dan kondisi para peserta didik, serta memperhatikan keterpaduan pengembangan kepribadian yang berdimensi kebutuhan, ketuhanan, keindividuan, dan kesosialan kemoralan. 4. Struktur kurikulum SDMI. Struktur kurikulum SDMI meliputi substansi pembelajaran ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun
mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum SD MI disusun sebagai berdasarkan standar kompetensi mata pelajaran yang berpedoman. Selanjutnya, prosedur dasar pengembangan kerangka pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari instruksional berdasarkan dari kata instruction yang secara khusus diartikan sebagai upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang untuk belajar. Proses pengembangan pembelajaran secara konseptual terkait erat pada unsur-unsur dasar kurikulum, yakni materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, cara penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap yaitu mengecek keterlaksanaan jadwal. Pembelajaran kelas rangkap yang baik seharusnya dijadwalkan dengan baik. Artinya, kita sadar bahwa kapan saja kita siap dan materi yang mana saja yang akan diajarkan di kelas-kelas yang akan dirangkap. Jadi, jadwal harian mingguan sangatlah penting bagi guru maupun murid. Kedua, mengecek keterlaksanaan pembelajaran di kelas-kelas yang dirangkap. Dalam rangka pembelajaran kelas rangkap, tentunya guru sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan di kelas dan kegiatan apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh murid. 3. Mencatat materi pelajaran yang tidak sempat diajarkan. Dalam praktek, bisa saja terjadi di mana suatu materi pembelajaran yang tidak disampaikan karena kondisi yang mendadak. Keempat, mencatat kegiatan yang tertunda. Suatu kegiatan yang telah kita rencanakan bisa tertunda, misalnya karena kehabisan waktu, atau ketidakadaan alat, atau kehabisan bahan, atau karena gangguan lain. Kelima, mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid hari Minggu berikutnya. Maksudnya, memberikan pijakan atau dasar materi yang akan datang, atau memberi tuntutan belajar lebih lanjut. Keenam, mencatat pertanyaan murid yang belum sempat terjawab. Munculnya pertanyaan dari murid mengenai materi pembelajaran yang diajarkan merupakan satu ciri pembelajaran siswa itu belajar. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan dari materi tadi, pengembangan potensi peserta didik dalam konteks lingkungannya merupakan pendirian utama dari KTSP SD. KTSP SD harus bersifat fungsional dalam hasil belajar yang dihasilkan harus memberikan bekal kepada peserta didik. Kompetensi dasar khususnya mempunyai mata pelajaran pengetahuan sikap dan yang perlu dinilai pada pembelajaran kelas rangkap, terlaksananya jadwal harian, terlaksananya kegiatan pembelajaran pada kelas yang dirangkap, materi pelajaran tidak dapat diajarkan, kegiatan yang masih tertunda, tugas-tugas murid untuk minggu berikutnya, serta pertanyaan murid yang belum sempat dijawab. Baiklah, itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.